Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama marilah kita bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan yang baik ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bersama-sama. Semoga ini bagian dari upaya meraih rahmat Allah, menjadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum sing paling apik di antarane sira, ing antarane sira khairukum man ta'allamal, wong sing ta'allama mengajarkan Al-Qur'an wa 'allamahu, dan yang belajar Al-Qur'an. Jadi dua-duanya itu dapat yang terbaik. Kalau bisa ya mengajar, kalau tidak ya belajar. Itu harus selalu, ya. Jadi bahkan yang berikut dikatakan kuntum tu'allimuna al-kitab wa imma kuntum tadrusun, kuntum tu'allimuna, jadi mengajar dan belajar. Saya juga sama, mungkin mengajar, nanti di tempat yang lain atau di kesempatan yang lain saya belajar terus. Karena tidak akan ada habisnya ketika kita belajar kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah benar-benar kitab yang tidak ada buku yang lain. Ya, kalau buku yang pelajarannya itu Masya Allah, ya. Ini cara mengucapkan saja ada ilmunya. Ya, ada ilmu tajwidnya, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ya. Belum nanti ada tafsirnya, ya. Di sini untuk berhenti saja seperti itu, ada rambu-rambunya, ya. Nanti per makna, ada tafsir per makna, ada tafsir karena asbabun nuzul, ya. Bahkan ada yang disandingkan nanti, ya, tafsir yang di situ ada gambaran-gambaran kontemporer saat ini. Karena ayat yang diturunkan Allah 1400 tahun yang lalu itu secara ilmiah banyak yang terjadi saat ini, ya. Bukan kok meramal Allah, enggak gitu. Tapi sudah Allah itu kan tahu masa depan, ya, digambarkan bagaimana gambaran-gambaran. Ada yang bahkan kemarin saya membuka di sebuah YouTube ilmuwan barat, ini kalau seperti ini mestinya, karena mereka orang kafir ya, menyebutnya enggak Rasulullah enggak gitu ya. Muhammad itu sejak 1400 tahun yang lalu itu sudah pakai mikroskop gitu ya. Nah, ini sudah pakai mikroskop, ya. Karena di sini kan disebutkan tentang kejadian manusia misalkan, ya. Itu dijelaskan dan sekarang cocok, ya. Ya memang karena ini kalam Allah cocok dengan ilmu, misalnya dokter kandungan, ya, proses manusia itu. Kalau oleh karena itu kalau hamil 3 bulan itu kan memang diminta hati-hati betul, karena di situ adalah proses yang paling riskan, beresiko, ya. Jadi seperti itu, Bapak dan Ibu rahimakumullah. Jadi sekali lagi sini marilah kita meraih apa yang disampaikan Allah dengan kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Pada kesempatan yang lalu saya monggo Bu menyampaikan tentang surat Al-Ikhlas, ya. Puncaknya ketauhidan, tauhid, ya. Jadi undernya tauhid, la ilaha illallah, ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Mun hatam Quran sedina ping pisan Bu? Sudah ya? Sudah ya Bu Yani ya? Sudah hatam Quran sekali ya dalam sehari ya? Sudah ya? Ya. Dengan membaca 3 kali surat Al-Ikhlas, ya. Ini terus, ya, sembari terus belajar menghatamkan bin nazar setoran, walaupun ojo ngoyak setoran wae. Ngoyak sing akeh bacaannya,
bacaannya di rumah itu diperbanyak. Ya, oke, nanti karena setoran itu dalam rangka untuk belajar, ya boleh gitu ya. Nah, kenapa? Ya, buat zikir pagi dan sore utamanya ya. Setelah subuh sambil jalan ya sambil duduk ya monggo. Kok rada sirah rada cumpleng-cumpleng sithik kok ya mbek leyeh kalih leyeh nggih. Monggo, luwes kok. Gitu? Al-Qur'an dibaca itu luwes. Asal nanti tentu tidak dalam kondisi di kamar mandi atau di WC, yang nggak boleh kan begitu ya. Tentu paling bagus lagi dalam kondisi suci ya, berwudu. Ini amalan juga, monggo Bapak dan Ibu bisa diamalkan. Terus menjaga dalam kondisi suci. Kok batal ora salat ya wudu lagi ya, nanti batal lagi wudu lagi gitu ya, nggak apa-apa. Itu sebagaimana yang pernah saya ceritakan dulu. Jadi Ustadz Yoyah Yusroh almarhumah sekarang udah meninggalku itu ya, waktu berkunjung ke Palestina, beliau mengantarkan bantuan. Memang bantuannya itu sekarang langsung, kalau dikirim itu memang nggak bisa, susah gitu, kirim langsung ke sana. Ya waktunya sholat, kok ini nggak pada wudhu ya, nggak ada yang orang yang wudhu gitu. Tengok nggak ada yang wudhu. Ya wudhu cuma beliau tok gitu. Ya ternyata ketika qomat mereka sudah langsung gerak gitu. Kenapa? Ternyata orang-orang yang di situ semua sudah dalam kondisi punya wudhu. Ya, selalu punya wudhu gitu ya. Dan ketika ditanya kenapa, ya memang kami selalu menjaga dalam kondisi suci karena saat itu sedang dijajah oleh Israel kan gitu ya, oleh Israel itu. Jadi sewaktu-waktu pelurunya Israel nyasar ya, bukan karena mereka tahu juga. Jadi kalau ada tembakan-tembakan tuh mereka tidak terlalu risau. Karena apa? Peluru itu semuanya sudah ada namanya masing-masing. Kalaupun kena yakinnya mereka begitu, walaupun tetap hati-hati ya, orang sembrono nantang-nantang enggak juga gitu ya, enggak juga. Tapi kalau di orang di Indonesia dulu kan waktu ada yang latihan di Afghanistan misalkan, ada swing peluru langsung tiarap, orang Afghanistan tenang-tenang saja gitu, biasa-biasa saja gitu. Nah, kenapa tanya? Ya karena peluru itu sudah ada namanya masing-masing gitu ya, walaupun bukan sembrono juga gitu. Ya karena kalaupun apapun kondisinya, kalau istilahnya bukan dikasih nama oleh orang Israel, enggak gitu, oleh Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya gitu. Sehingga para orang-orang Palestina itu kalaupun kena peluru yang sudah ditetapkan oleh Allah, dia tetap dalam kondisi bersuci. Itu yang beliau yang heran ya, harinya memang seperti itu ya, padahal kondisinya sedang kondisi seperti itu ya, insyaallah ya, itu contoh gitu. Nanti peluru sudah ada namanya, itu memang sudah dianut oleh Allah, walaupun kita sembunyi dimanapun, tapi sekali lagi tidak kemudian ceroboh, tidak kemudian wah nantang-nantang, enggak juga gitu. Tetap berlindung, tetap hati-hati, tetap ini begitu. Ya jadi kemarin saya sampaikan ya, kenapa perlindungan itu, kenapa ada perlindungan itu. Ya saya kalau di desa tuh pulang ke Godong itu kan desa tuh, sama istri itu naik motor helmnya mana tak anu, lah wong desa ora ada polisi kok nggo helm gitu. Lah emangnya helm itu Pak polisi gitu. Enggak. Helm itu adalah upaya kita, tawakal kita berlindung kepada Allah secara fisik. Secara fisik kita harus berlindung. Nanti kalau pas di situ wong jalanin desa meneh jelek gitu, batunya masih grunjal jatuh. Nah, ketika terbentur kepala itu tidak langsung terkena batu, yang terkena adalah helmnya. Itulah namanya tawakal, berlindung. Kemarin sudah sampaikan tentang surat Al-Falaq dan surat yang merupakan surat Muawwidhataini, surat berlindung. Ya, ada perlindungan yang di luar kita. Kalau jin itu jelas itu di luar kita, di luar kemampuan kita. Kita harus berlindung pada Allah. Jadi sekali lagi monggo nanti bisa diwiridkan 3 kali surat Al-Ikhlas, 3 kali surat Falaq, dan 3 kali surat An-Nas.
Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan surat yang keempat, surat yang kelima ya. Suratul Fatihah sudah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Nah, sekarang surat Al-Lahab ya, atau surat Al-Masyad. Ini untuk pelajaran kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ya. Mati tangani. Mati tangani. Dan benar biar dia mati gitu. Kenapa kok sampai seperti itu? Ya karena Abu Lahab, bahkan nanti di sini sampaikan pada kita semuanya, tidaklah berguna baginya harta dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api neraka. Demikian pula istrinya, wamro'atuhu, gitu ya. Tabbat yada abi lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar watab itu benar-benar binasa dia. Ma'aghnanhu maluhu wa ma kasab, dan tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Wa ma kasab. Kasab itu kan kayak perniagaan. Wa yasla narang dzatal lahab, dan benar-benar dia akan dimasukkan ke neraka. Wa mra'atuhu, demikian juga istrinya. Hammalatal khatab, ya, pembawa kayu bakar. Pembawa kayu bakar. Apa istrinya Abu Lahab itu membawa kayu bakar kemana-mana enggak? Ya, kayu bakar itu terkait dengan api untuk apa? Menyulut fitnah, maksudnya gitu. Jadi di sini memang ayat secara khusus diturunkan khususon. Sayang khususonnya itu khususon yang jelek. Karena ini doa ya. Doa oleh Allah dikatakan tabbat yada binasa. Ciloko. Ya. Celaka. Ya. Jadi cuma ini kalau kita jangan begitu ya. Apalagi dengan anak, was lagi kesel lagi, malah langsung ciloko kowe. Ya, hati-hati untuk orang tua kepada anak kalau doa gitu ya. Jadi kenapa Abu Lahab itu seperti itu? Ya karena tadi selalu mengganggu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencelakai. Ya. Jadi dikatakan karena dia itu sebenarnya adalah paman Rasul nih, ya Abu Lahab itu. Termasuk paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi selalu menghalangi, jadi arogan, ya. Bahkan menghalangi orang-orang yang masuk Islam, ya. Sehingga di sini kalau sudah celaka dua tangannya itu kalau di Arab itu udah seran sopo orang itu, ya. Karena tangan ini kan menjadi, ya, penggota, walaupun ada orang yang tidak punya tangan tapi bisa isanggoto istilah ya, bisa berkarya, tapi kalau tidak punya tangan ya sudah agak susah ya, termasuk difabel di sini. Itu Abu Lahab itu gambarannya, orang yang selalu memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga istrinya, orang ngandani malah manas-manasi gitu. Di sini jadi manas-manasi ya. Dan dia memang sering ya, istrinya tuh sering bawa kayu bakar kemudian dibakar untuk menghalangi orang-orang muslim yang sholat di Masjidil Haram di dekat Ka'bah gitu ya. Ya jadi seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ma'aghna anhu maluhu, di sini diingatkan pada kita semuanya apa yang kita perbuat kalau seperti itu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan di sini kita itu ma'aghna anhu maluhu wa makasab, tidak akan ada gunanya harta kita itu. Ya.
Pemain wis binasa, udah mati itu ya. Orang udah mati ya, sudah gitu. Wong donyo sendiri digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, ibarat kita itu mencelupkan jari di lautan, kemudian diangkat. Kira-kira dapat berapa ember, Bu? Hah? Ini ada, ya ada 2 gelombang itu yang ada lelenya tuh jangan celup kayak gitu. Jikuk banyu nggawa driji kira-kira setahun untuk pirang ember. Ya. Seperti itu. Ya. Bertahun-tahun ya setiap hari. Dunia digambarkan seperti itu, hanya setetes air yang diambil dari lautan. Ya kami sudah sampaikan ya. Mungkin dengan tahu kalau di internet itu adanya yang namanya Elon Musk. Orang yang kaya banget itu. Di Amerika Serikat usahanya tidak tanggung-tanggung. Dia usahanya itu yang dikirim keluar angkasa, luar angkasa gitu. Banyak sekali. Ada mobil listrik dan sebagainya. Bahkan Indonesia sempat bentrok dengan Elon Musk itu gara-gara investasinya nggak jadi ke Indonesia. Jadinya malah ke Singapura atau ke Malaysia itu ya. Hartanya kalau orang kata, wah itu dipangan pitung keturun aja nggak habis. Tapi kalau untuk membeli Jakarta itu mungkin hanya dapat 1/4-nya saja. Ya Bu, uangnya itu kalau dibuat untuk membeli Jakarta dapat 1/4 kota Jakarta loh Bu. Luas ya berarti ya. Untuk 1/4 kota Jakarta Bu. Jadi kan dua ini sak perapat dusun gedong nulis, oke nih jembiar ya, tanah itu, ya seperti itu. Tapi hanya 1/4 kota Jakarta. Sedangkan ahli surga yang terakhir, yang keluar dari neraka kemudian masuk ke surga dengan berangkang sampai pintu surga. Merasa nyur handuk bagian gue entek, surga ini dikapling entek gitu. Dia matur pada ya Allah, ini surga sudah penuh, mana bagian saya gitu. Ya coba lihat, perhatikan lagi gitu. Ternyata bagian dia itu seluas langit dan bumi Bu. Itu yang terakhir loh yo. Yang masuk terakhir masuk surga itu bagiannya itu seluas langit dan bumi. Enak donyo kan mungkin Bapak dan Ibu sering jalan-jalan tuh ya. Ya kalau saya punya tanah di Ambarawa itu seluas 11 kali 20 berarti 200 ya. Kalau tak zoom nong sak desa itu udah kecil loh Bu. Apalagi tak zoom lagi per kecamatan wis ra ketok garis sak titik gitu. Digedheke meneh sak kabupaten. Wis ra ono bali. Digedheke meneh sak provinsi Jawa Tengah. Hilang. Tinggal sebutir pasir ya di itu di padang pasir itu. Jadi tinggal kan gambaran kan berjelas-jelas ya, Allah memberikan gambaran pada kita. Oleh karena di sini sampaikan walaupun Abu Lahab zaman Rasulullah itu orangnya kaya, sugih, tapi selalu mengganggu dakwah Rasulullah, bahkan mencelakai istrinya, orang-orang Islam ya. Dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengan tangannya ya. Jadi istrinya Abu Lahab itu kalau ada orang yang mau ke sholat itu dihalangi dengan kayu bakar, dibakar di situ di tengah jalan biar tidak bisa lewat. Karena kan Mekah itu kan Ka'bah dikelilingi bangunan-bangunan gitu kan, ada jalan-jalan masuknya. Nah kalau jalannya ditutupi dengan api kayu bakar nggak bisa masuk gitu ya. Seperti itu. Bener bahwa dia tuh dulu waktu itu sukanya membawa kayu bakar gitu. Istrinya Abu Lahab itu untuk apa? Menghalangi orang Islam yang mau ke sholat di Ka'bah itu. Kalau dulu kan Ka'bah masih belum seperti masjid sekarang ini, baru dibatasin aja gitu. Jadi seperti itu. Memang benar dia memang aslinya memang begitu. Dia pembawa kayu bakar itu bukan kiasan, tapi asli. Ya, dia menghalang-halang orang Islam beribadah dengan kayu bakar yang dibakar memang gitu. Dibakar agar orang Islam tidak bisa lewat. Sehingga karena kayu bakar kan dibawa dengan tangannya ya,
Maka dikatakan celakalah tangan Abu Lahab wamro'atuhu dan istrinya. Ya, nah dalam hal ini Bapak dan Ibu Rahimah sama juga kita. Ya, mungkin kalau itu adalah bagian dari contoh yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itu kayu bakar lah. Bisa tangan ini orang bisa tangan tuh bisa menghalangi orang tuh macam-macam gitu. Saat ini banyak ya. Nah, oleh karena diingatkan pada kita semuanya, maka tidak akan berguna hartanya ya. Jadi kalau sudah enggak guna lagi kan ya. Tadi wis bondone wis jane wis switi nggih. Wis ora guna meneh. Enggak berguna lagi. Kelihatannya banyak tapi enggak berguna gitu. Padahal rahmatullah itu gambarannya. Jadi Abu Lahab ya menggambarkan pada kita semuanya tidak akan ada gunanya harta kalau tidak digunakan untuk ya. Harta itu terbagi menjadi harta kita itu sesungguhnya itu 3. Ya, yang pertama yang kita pakai, yang kita makan dan lain sebagainya, yang pokoknya yang kita pakai saat ini ya, motor kain yang kedua nanti harta yang akan kita simpan untuk sehingga seberapa banyak jenengan kita itu berinfak sedekah zakat hisab ya. Ya nggak apa-apa, sedikit pun nggak apa-apa. Itu infak subuh sehari. Jadi kalau teman-teman di Purworejo itu kan ada S3 ya, sedekah 1000 sehari. S3 namanya. Jadi sedekah 1000 sehari. Anggotanya sekarang hampir sudah 3000 atau 4000 gitu. Jadi kalau 1000 sehari, kalau 4000 berarti berapa? Sebulan berapa? Ya, alhamdulillah teman-teman saya sudah bisa membantu bedah rumah, lansia yang mungkin tidak punya dan sebagainya itu. Karena terkumpul semakin banyak, ya pun sedikit-sedikit, gitu ya. itu yang di. Kemudian yang ketiga, harta yang akan menjadi hak orang lain, gitu ya. Walaupun untuk anak kita sendiri. Gitu. Kalau orang meninggal kan itu malah, nanti setelah itu malah warisannya berebutan. Ya jangan. Itu jadi. Kalau orang terus mengganggu, menghalang-halangi dakwah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hartanya tidak akan ada gunanya. Dan apa yang diusahakan juga sama. Apa yang diusahakan. Ya, ini yang perlu hati-hati. Ini yang pertama. Jadi diingatkan pada kita semuanya. Oleh karena itu sekecil apapun, kalau harta kita gunakan dalam rangka untuk kebaikan dengan landasan iman kepada Allah, maka Allah akan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ini akan dibalas oleh Allah. Orang kafir pun dibalas tapi di dunia ya, di akhir enggak. Jadi diingatkan pada kita semua jadi orang yang selalu menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW, maka disampaikan kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Begitu pula istrinya. Istrinya tadi malah nyengkuyung ya, malah ngompor-ngompori gitu ya, malah terus ya pembawa kayu bakar. Ya, ini juga memang asli, tapi yang paling penting di sini memang diantaranya memang dia selain secara fisik juga seperti itu. Nah, dari mulutnya juga dia suka sering memfitnah. Ya, suka memfitnah. Ya ini tolong diperhatikan. Jadi apa bedanya fitnah dan ghibah? Ya. Kalau ghibah itu membicarakan kejelekan orang yang memang apa adanya. Ya. Oh kayak pincang, ya, memang pincang. Jadi kalau cuma ngerasani itu namanya ghibah. Ya, jadi jangan cuma orang ngerasani. Kalau memang mau ada ngomong-ngomong, wah kok sempet ngomong-ngomong terkait dengan kejelekan orang lain, Bu, piye ya Bu, carane ya Bu, supaya si fulan kae kok dikandani gen iso mari piye ya Bu, itu namanya tidak ghibah. Jadi karena ghibah itu cuma yo ngomong aja, casi susah itu selesai tanpa ada piye carane gitu. Misalkan kayak orang sholat, orang yang tidak sholat, memang tidak sholat gitu.
dirasani terus gitu. Tanpa ada upaya mendekati secara berdakwah. Nek wong ulun pun, "Nabi Bu, ana panjenengan saiki besok kapan ketemu ngandani?" ngono. Nah, tenan. Suatu hari dia datang bilangin orang itu, "Bu, nggak sholat gini." Nah, itu namanya bukan ghibah. Jadi ghibah itu sekedar ngomongin doang tanpa ada upaya untuk bagaimana caranya menjadi lebih baik, menjadi baik atau sembuh dari maksiat. Ya, itu kalau ghibah. Jadi benar adanya. Ya. Jadi kejelekan orang yang memang benar adanya dibicarakan tanpa ada upaya untuk memperbaiki. Ya, sehingga monggo kadang-kadang kita memang keterucut ya. Ngomong-ngomong asik semakin asik. Bablas semakin gosip semakin sip gitu ya. Tapi di akhirnya harus ada itu tadi ya. Gimana Bu caranya ya? Kita mungkin siapa yang paling dekat dengan beliau ya dibilangin supaya ini jangan ini sebagainya. Dan memang setelah itu dilakukan. Walaupun belum berhasil, tapi kedudukan pembicaraan kita itu tidak menjadi ghibah semata. Nah, kalau hal itu tidak benar, maka namanya fitnah. Ya, fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya, sama tadi ya. Istrinya Abu Lahab itu suka memfitnah Rasulullah SAW dan orang-orang Islam. Ya, memfitnah. Ini fitnahnya ya macam-macam ya. Ada di fitnah, ada tukang sihir, ada al-majnun, orang gila gitu. Kayak wong edan kayak. Itu kan tidak benar ya. Tukang sihir padahal Rasulullah Islam malah melarang sihir kan gitu. Dibalik malah ya. Itu badan begini. Jadi tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi kesewenang-wenangan, kearogansian dari orang-orang yang memiliki potensi-potensi atau kekuatan-kekuatan kepemimpinan dan sebagainya ya. Jadi di sini menunjukkan Allah SWT menunjukkan celaan Allah kepada secara langsung pada orang-orang yang arogan terhadap Rasulullah SAW zaman itu. Sama juga sekarang itu nanti akan dinisbatkan pada orang-orang yang arogan terhadap dakwah Islam. Ya, orang yang suka ya. Nggak tahu sekarang ini banyak sekali fitnah ya. Kadang-kadang saya juga bingung gitu, gue bilang ini Wahabi ada macam-macam. Tapi kalau kita kok apa tuh Wahabi gue orang ngerti, kan susah gitu. Menuduh apa ya? Kita tidak boleh menuduh gitu. Kalau nggak tahu ya sudah diam aja gitu. Kalau saya begitu, aulia semut diam aja gitu. Mau ditanya apa Wahabi? Saya juga pernah itu dengan orang itu. Ini Pak Solin ikut Islam katok cingkrang loh. Lah Islam katok cingkrang niku napa ya? Kebetulan yang saya pakai memang agak tinggi gitu. Padahal tidak semua celana saya itu tinggi juga gitu. Saya ketawa nih kok ada Islam katok cingkrang dari mana? Saya juga bingung gitu. Motongnya itu terlalu panjang gitu Pak itu. Sudah terlanjur dipotong terlalu panjang ya gimana lagi gitu ya. Sehingga agak tinggi dikit gitu. Ya memang ada hadis Rasulullah SAW dan kita perlu hati-hati ya bahwa pakaian di bawah mata kaki karena sombong itu adalah bagian dari api neraka gitu ya. Jadi nyun sewu kalau ada mantenan putrinya itu kainnya sampai di bawah 50 orang ke belakang itu namanya sombong. Iya Bu, ada kan? Waktu Lady Diana dulu jadi mantenan pernah lihat jenengan kain yang dibawa pendampingnya berapa? Banyak kan gitu ya. Panjang sekali kan gitu. Nah itu yang kalaupun dia tidak merasa sombong itu merasa sombong karena itu sia-sia. Yang di bawah panjang itu kalau dipotong kundo untuk uang pirang-pirang itu harganya mahal masalnya Bu itu kainnya gitu. Tapi diseret-seret begitu gitu. Nah itu yang jelas-jelas ya sombong. Ya walaupun kita ya hati-hati. Kalau guru saya juga begitu. Katanya ada ini Pak Yai gitu. Iya betul itu hadisnya itu betul. Tapi di saat ini di desa kita ini pas rendengan nyamuke akeh
Aku sarungnya yo klengsreh tekan ngisor. Soalnya genera diganggu karo nyamuk. Ngono, betul juga bahayanya. Dulu tempat saya itu kalau pas hujan itu wah, nyamuknya luar biasa banyak sekali gitu ya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi arogansi. Nah, kita juga begitu. Jadi orang jangan kemudian apalagi ibu, bapak yang sudah mengaji dan sebagainya, alhamdulillah sudah bisa ya. Dengan masyarakat yang belum bisa, hati-hati ya. Hati-hati ya. Artinya jangan sampai nanti seperti bersikap yang terutama dalam masalah al-kibr, sombong ya. Yaitu Bapak dan Ibu. Jadi arogansi ya. Terutama di sini adalah orang-orang yang memang memiliki kekuasaan, memiliki kelebihan harta, memiliki kelebihan ilmu ya. Jadi di sini katakan celakalah kedua tangan fulan dari manusia, maksudnya adalah binasa kedua tangan, merugi dan dilaknat. Dan hanya di sini Allah beriman binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia ya. Maksudnya dia akan binasa. Mana saya urip tadi gitu. Masih hidup? Iya. Masih hidup, tetapi harga dia itu tidak lebih dari orang yang sudah meninggal dan bahkan mungkin lebih berharga dari orang yang meninggal gitu ya. Jadi tidak lebih karena perbuatannya tadi gitu. Sehingga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa kenapa jenazah kalau muslim itu diminta cepat-cepat karena supaya lebih cepat merasakan nikmat Allah, sementara kalau dilambat-lambat itu orang kafir karena apa? Itu tadi gitu ya. Pengennya urip meneh gitu. Jawab rahimakumullah. Itu yang istilahnya terkait dengan harta. Jadi tidaklah berguna ya baginya harta yang dan apa yang diusahakan. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sungguh apa yang kita miliki itu tidak berguna. Yang kemarin Pak Win dan kita ditelepon ya, orang-orang diaspora, orang-orang Indonesia yang lama tinggal di luar negeri, ya mereka kan hidup bebas kalau di sana Bu, makan bebas, mau minum apa saja bebas, mau bergaul apa saja bebas, seneng ya kumpul, wis ra seneng pisah, golek meneh sing seneng, ra seneng ya pisah, seneng pisah, terus begitu. Nah setelah tua, meh ngopo gitu. Mau apa gitu. Maka beliau kemudian sebagian menyadari kok kayaknya kita sama dengan apa Bu? Hewan. Ya. Kalau hewan dijual harganya ada, yang menungso. Ya, apa meneh nyun sewu, wis tuwa. Ya Bu ya, seperti itu kan gitu ya. Yang nanti malah ngerepot itu, malah ngerepot ya Bu ya gitu ya. Orang kan bilang begitu gitu. Kalau dia ilmunya banyak dan sebagainya, pintar, punya ilmu agama, soleh kan wah lain ini ya gitu. Tapi setelah itu udah hidup kayak begitu saja, makan, minum, tidur dan sebagainya kayak hewan saja. Walaupun pun hewan modern kali ya. Ya seperti itu. Dia itu menyadari betul akhirnya dia pengen ya. Ternyata tidak bisa apa-apa. Ilmu yang dulu dipelajari sudah profesor, doktor dan sebagainya nggak ada apa-apanya. Kita Bu, kalau dokter sudah pensiun misalnya apa gitu, sudah. Ya, beda dengan satu alif, satu bismillah, satu huruf dalam Al-Quran itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi situ apa yang diusahakan pun juga begitu. Apalagi yang diusahakan tadi malah menghalang-halangi dakwah Rasulullah. Nah kalau panjenengan, kalau kita beriman kepada Allahnya dari rumah sampai ke sini, setiap langkah dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala loh. Cuma kok nggak kelihatan ya, kalau kelihatan mesti wadawas, Masya Allah itu rebutan banget itu mesti ya. Ya, ya tapi karena nggak kelihatan, itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman. Jadi di situ jadi tidak berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan ya. Dan tidak ada karena tadi harta ya habis kita makan, habis kita pakai ya,
atau yang ketiga, yang kedua akan dipakai oleh orang lain setelah meninggal, atau nanti jadi tabungan. Oleh karena itu yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari hendaklah bisa mendukung kita untuk giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Bapak dan Ibu rahimakumullah yang bisa kita ambil pelajaran. Monggo, tapi jangan sampai orang yang punya potensi itu memiliki sombong, apalagi yang paling parah orang miskin yang sombong. Apa ada orang miskin yang sombong gitu? Ya itu. Ya. Ya. Orang yang orang sombong itu ini adalah apa Bu? Orang sombong itu. Pengertian sombong itu apa toh? Apa pengertian sombong Bu? Bu Rukina? Nyenengani. Nyenengani buatan. Pengertian sombong adalah menolak kebenaran. Pertama ya, menolak apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau larangan dari Allah dan Rasulnya, itu namanya sombong. Dan yang kedua, merendahkan orang lain. Dua itu ya. Kalau ada orang yang menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah sombong. Sehingga kalau ada perintah Allah, wah kira bener ki perintah Gusti Allah, jangan begitu. Walaupun kita belum bisa melakukan, jangan komentar seperti itu. Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masyir. Kita minta ampun pada Allah, jangan sombong. Zaman sakmene aturan kaya ngono, nggo pakaian kerubak-kerubuk. Zaman modern yo kaya kae nang luar negeri kae nggo enggak bukan begini. Wis ora zamane kuwi. Zamanmu kuwi. Ya, wa alam bisawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.